Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianita Alipia, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan dengan nomor induk atau NIM 10402014. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Kita lihat di sini, pada bab 1 menjelaskan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila, di mana di dalamnya menjelaskan A. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, B. Rumusan Pancasila, dan C. Tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2 menjelaskan tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yang di dalamnya menjelaskan tentang A. Pancasila sebagai sejarah bangsa Indonesia, B. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, C. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU 10/2012. Pada bab 3 menjelaskan tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, yang di dalamnya terdapat A. Pengertian filsafat, B. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, C. Konsep dasar filsafat Pancasila, dan D. Landasan filsafat Pancasila. Selanjutnya, bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma, di mana di dalamnya menjelaskan tentang A. Pengertian nilai, etika, dan norma, B. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5 memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, di mana di dalamnya menjelaskan A. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, B. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, dan C. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Selanjutnya, pada bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, di mana di dalamnya menjelaskan tentang A. Pengertian ideologi, B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia, C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, D. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, dan E. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11/2013. Selanjutnya, bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila, di mana di dalamnya menjelaskan tentang A. Perkembangan demokrasi di Indonesia, dan B. Konsepsi demokrasi. Pada bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, di mana di dalamnya menjelaskan A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia, B. Istilah dan pengertian hak asasi manusia, C. Macam-macam hak asasi manusia, dan D. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Selanjutnya, bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana di dalamnya menjelaskan A. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, B. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, C. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, E. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, F. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945,
Dan G. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang di dalamnya menjelaskan A. Pengertian paradigma, B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, C. Pancasila sebagai paradigma reformasi, D. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan E. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini yaitu membahas tentang Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun atau lead star yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan agar setiap insan Indonesia dapat memahami nilai, filsafat, hingga tujuan kita bernegara dan berbangsa. Buku ini berbicara mengenai pendidikan Pancasila, terdiri dari sejumlah pembahasan. Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan pembahasan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Kemudian disusul dengan pembahasan tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Berikutnya dibahas tentang muatan sila-sila dalam Pancasila, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, dan demokrasi Pancasila. Selanjutnya dibahas ihwal hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai penutup, disajikan refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian resume buku ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.